Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru SLB Negeri Kutai Timur, terutama Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pengimbasan terkait apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan program pembelajaran. Nah, harapannya apa yang saya harapkan itu sebenarnya nanti sebagai dasar yang tadi sudah disampaikan Bapak. Nantinya kita mau menerapkan kurikulum merdeka, itu ada beberapa tahapan seperti kita harus membuat budaya sekolah itu yang seperti apa lah. Nanti di sini saya akan menjelaskan terkait tadi yang sudah dijelaskan Bapak itu, nanti ada keterkaitan. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang budaya positif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan budaya positif yang saya dapatkan di dalam program guru penggerak. Adapun budaya positif sebelum saya menjelaskan yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya itu apa? Ada nggak yang tahu? Budaya itu apa? Yang sudah diketahui dari Bapak Ibu? Budaya itu kebiasaan. Kebiasaan. Terus ada istilahnya. Ya, budaya itu pembiasaan. Jadi budaya positif berarti kita akan mewujudkan pembiasaan yang positif. Nah, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan ke generasi dari generasi ke generasi. Nah, yang harapannya yang kita wariskan itu sesuatu yang positif. Di dalam budaya itu pasti terkandung nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu nanti akan kita bahas juga di sini terkait nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita tanamkan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum saya menjelaskan lagi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu terkait tentang poin-poin ataupun aspek-aspek yang nanti akan terdapat di dalam budaya positif. Yaitu pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Untuk Bapak Ibu selama ini dalam mendisiplinkan anak-anak, kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak? Hukumannya seperti apa? Karena ada hukuman yang menjatuhkan mental anak. Ya, oke, nggak apa-apa. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tadi kalau Cici tergantung dilihat dari sisi hukumannya tersebut ya. Hukumannya itu seperti apa? Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu menurut Bapak Ibu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Bisa. Ya, bisa. Berarti setuju hal itu? Setuju. Jadi anaknya dulu dilihat, anaknya ini apa? Ya, soalnya jujur kemarin pas pelatihan itu hampir semuanya kan memang sekolah reguler, SD, SMP, SMA. Kalau normal setuju. Ya. Tapi kalau seperti anak kita dia dulu tipenya seperti apa nih? Mampu tidak? Pemberian hukuman itu juga dua aspek ya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Itu. Nah, tentu kalau kita di SMP harus hati-hati. Kenapa? Objeknya beda. Gitu. Tergantung. Nah, kalau yang ilmu yang pernah saya baca, anak kita itu dihukum itu pada saat berbuat, kalau lewat itu tidak ada gunanya. Langsung Ya. Langsung kita kasih. Nah, hukuman. Ya. Ya. Terus yang ketiga saya akan menanyakan, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, Oke. itu Berarti kan di sini ada kunci hukuman, disiplin, terus reward. Nah, itu yang nanti akan menjadi sebagai dasar pembentukan budaya positif. Ya, suaminya pulang saja. Enggak apa-apa deh. Nah, untuk terkait penerapan budaya positif ini nanti saya akan membahas beberapa topik dalam desiminasi ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah sedikit banyak memahami ini ya. Terus yang ketiga tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol seorang guru.
dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang budaya positif. Nanti di dalam budaya positif ini kita akan membahas tentang konsep kontrol dan makna disiplin serta nilai-nilai kebajikan. Di sini pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas nilai kontrol, saya akan sedikit bermain dengan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bermain berpasang-pasangan, mencari pasangan satu kelompok 2 orang. Nanti dalam satu kelompok itu ada yang menjadi si A dan ada yang menjadi si B. Si A itu nanti mohon yang menjadi si A nanti mengambil securui kertas, tuliskan sesuatu hal atau sesuatu barang atau sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu berharga untuk diri Bapak Ibu. Terus genggam di tangan Bapak Ibu, terus pertahankan, jangan sampai yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu berharga itu diambil sama orang lain. Sedangkan si B nanti tugasnya mengambil atau berusaha untuk membuka genggaman tangan itu, mengambil dan mencari tahu apa sih sesuatu hal yang ada di tangan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa berkelompok sepasang. Nanti ada yang menjadi si A, ada yang menjadi si B. Berdua ya, tidur. Berdua ya, ya, betul. Bareng sama Olin, Mas. Ya, bareng sama Olin. Ya, Pak. Pas sudah lari sama Bulia. Berpasang-pasangan menjadi si A, si B. Masih dikuros. Ambil jadi jadi sama nggak boleh pilih. Dia kayaknya sudah paham kan? Dari si A, si B. Oke. Sabar aja. Silakan Bapak Ibu. Main. Sama Bu Lia sama Garajab. Ya, pokoknya berpasang-pasangan. Nanti tuliskan yang menjadi si A. Nanti cuilkan ambil securui kertas, terus tuliskan sesuatu hal yang berharga. Jangan sampai si B tahu. Bebas. Oh, yang penting satu pasang itu 2 kelompok, 2 orang. Ya, ibu hamil lagi. Tidak bisa kasar. Terserah. Bapak Ibu nanti boleh yang B itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara. Terserah caranya, mau halus, mau kasar, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting bisa membuka kepalan tangan. Seandainya sudah apa? Terserah sesuatu hal yang menurut Bapak Ibu berharga, boleh benda, boleh sesuatu rahasia yang Bapak Ibu simpan yang tidak boleh orang lain tahu.
merayunya gimana? Banyaknya dulu gini, apa punya di dalam? Saya kan main kuis bu. Ayo jadi kuis. Ya tidak Hubungan dengan ada. listrik. Oh ya, listrik cas apa dong? Kerja palu listrik. Kalau mana? Glenn. Saya yang merayu. Nggak berhasil. Itu juga nggak berhasil ya. Nah, Bapak Ibu Enggak, dari tadi. dia mau kasih tahu tapi aku nggak mau. Dari tadi ya. Bagus. Tiba-tiba. Bapak Ibu bisa tidur. Tadi dari permainan tadi yang tadi Bapak Ibu lakukan itu namanya permainan kontrol diri. Nah, dari permainan itu ada sesuatu hal yang bisa dari Bapak Ibu ambil nggak? Bisa Apa? menahan emosi. Karena emosi. Karena emosi ya dapat. Iya. Terus apalagi? Mempertahankan Iya menjaga benteng. Harusnya mempertahankan diri menjaga diri ya. Tidak pelimpan. Ya. Nah, sebenarnya Menanti kesabaran. aku kesabaran. Kontrol diri. Sebenarnya yang memegang kontrol diri itu siapa? Si A atau si B? Dua-duanya. Sama bu, sama. Dua-duanya. Yang si B nggak mau membuka, yang si A nggak mau dibuka. Nah, gitu. Berarti yang memegang kontrol diri siapa? Dua-duanya bu. Dua-duanya harusnya. Kalau sama-sama mau membuka gimana itu, Bu? Astagfirullah. Kamu buka saya salah gitu ya. Bapak Ibu. Gimana itu? Berarti kita sama-sama mengontrol diri gitu, Pak? Oke, kalau yang memegang kontrol diri itu dua-duanya, tapi ternyata ada yang berhasil, ada yang gagal. Berarti apa kuncinya? Imannya runtuh bu. Iya. Iya, Bu ya. Iya betul, Pak. Kuat godaan sekarang, Bu. Sebenarnya yang pemegang kontrol diri itu seperti kayak kita sekarang kan banyak sekali budaya asingnya masuk Indonesia. Itu kembali lagi ke diri kita yang mengontrol diri kita, yang mengontrol adanya sesuatu hal positif negatif itu diri kita. Nah, kok tadi ada yang membuka kayak tadi di sini karena diiming-imingin. Iya. Nah, akhirnya dia menyerahkan. Bahaya juga itu ya. Iya, cepat saya dulu, Bu, kalau dibimbing kayak gitu, Pak. Iya, iya, Pak. Nah, dari Bapak Ibu, tadi kan berarti kunci mengontrol diri itu di dua pihak. Tapi selama ini yang kita lakukan dalam mendisiplinkan anak mewujudkan budaya positif itu biasanya kontrol diri, kontrol yang ada itu di mana? Biasanya ada di guru yang mengontrol murid. Dan guru tidak bebas untuk mengekspresikan. Kalau SMP orang tua yang mengontrol guru. Nah, kok gitu? Jadi berarti besok kuncinya itu kontrol itu harus ada di dua-duanya. Nah, kita sebagai guru yang mengontrol anak itu tidak. Terus selain itu juga saat ini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang itu masih berpandangan kalau kita mengkritik terus membuat orang merasa bersalah itu katanya bisa meningkatkan karakternya biar menjadi lebih kuat. Padahal itu sebenarnya Menjatuhkan namanya. iya menjatuhkan karakter orang. Terus semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Benar ya? Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, kalau memang sudah ada kan. Itu sama Ada yang mau dipaksa juga di sini. Ya, ada pasangan, yaitu yang satu ada yang mengepalkan tangan, yang satu ada yang berusaha untuk membuka. Nah, dari Bapak Ibu tadi ternyata ada yang sudah berhasil, ada yang belum. Berarti tadi dari kegiatan tersebut kita bisa menyimpulkan kontrol diri kita itu ada pada siapa? Pada diri Diri kita. kita. Lawan kita juga. Berarti kontrolnya ada siapa? Di lawan kita apa diri kita atau di dua-duanya? Dua-duanya. Di dua-duanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, bentar dulu. Seperti ini. Dulu paradigma dulu itu guru masih menganggap guru itu sebagai kontrol murid, di mana murid-murid itu bisa melakukan disiplin itu kalau gurunya yang mengontrol. Jadi guru yang mengarahkan, murid mendesain diarahkan sesuai skenario guru sehingga murid-murid bisa
Sebenarnya itu mah tidak. Itu merupakan contoh-contoh paradigma lama yang harus kita ubah dengan teori kontrol tersebut, di mana kontrol diri itu berada pada diri kita masing-masing. Nah, ini kalau dulu kita beranggapan ada istilah stimulus respon. Kalau nanti kita penerapan di kurikulum Merdeka, kita itu akan menggunakan teori kontrol, di mana perbedaan stimulus respon dan teori kontrol itu contohnya seperti ini. Yang nomor 1, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seandainya kita memiliki pandangan, kita loh harus melakukan A, sesuatu A. Jadi kita memaksa semuanya orang itu untuk mengikuti pemikiran kita tentang teori A tersebut. Sedangkan di teori kontrol itu salah, tidak ada seperti itu. Tapi di mana kita berusaha memahamkan orang tersebut tentang apa cara pandang orang tersebut agar bisa mengarah ke teori yang ingin kita ajak. Tapi kita ada pemaksaan seperti itu. Terus ada lagi, kalau di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti tadi yang sudah dicontohkan di Bulia itu, Bulia datang atau melihat kesalahan anak itu menjadi sebuah kesalahan. Padahal perilaku itu pasti ada sebuah tujuannya. Ya, sebab akibatnya ada tujuannya. Anak itu melakukan suatu perilaku pasti ada tujuannya. Jadi di teori kontrol semua perilaku memiliki suatu tujuan. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, janganlah kita langsung keluar-keluar. Ini kesalahan. Dan kita belum tahu penyebabnya seperti apa, motivasi anak tersebut melakukan kesalahan itu apa. Jadi namanya perilaku pasti memiliki satu tujuan. Itu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, disiplin positif. Dari tadi kita mau membahas budaya positif, kita memulai dari kontrol diri kita untuk menerapkan disiplin positif. Yang kita mulai dari disiplin positif yang ada di kelas kita. Disiplin sendiri yaitu merupakan apa? Sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selama ini kita menganggap untuk melakukan disiplin itu harus melakukan dengan ketidaknyamanan anak. Kayak contohnya kamu harus masuk atau datang ke sekolah tepat jam 7. Kalau nggak jam 7, nanti ibu suruh keliling lapangan. Itu kan menjadi buat anak, aku harus melakukan disiplin itu, tapi dengan hati yang tidak nyaman melakukannya. Nah, itu konsep atau mindset kita selama ini masih membuat ketidaknyamanan pada seseorang yang akan dilakukan disiplin, pendisiplinan. Terus seharusnya disiplin itu dilakukan dengan apa? Ini dengan sebuah tujuan atau untuk menghargai diri kita sendiri, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kita pasti ada tujuan ke sesuatu yang positif seperti itu. Nah, pendisiplinan itu namanya tadi budaya, kan sesuatu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari pasti terkandung nilai-nilai apa sih kebiasaan itu? Pasti nilai-nilainya yang positif. Karena kita lagi mau menerapkan Merdeka Belajar, artinya nilai-nilainya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ada berapa pilar Bapak Ibu? 4 pilar. 6 pilar. 6 pilar apa saja? Iya, profil belajar Pancasila itu ada 6 pilar, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu nilai-nilai nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di kurikulum Merdeka itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau tahun lalu, kurikulum tahun lalu itu kita kan ada nilai karakter. Nilai karakter ada berapa? 18. Ada 18 nilai karakter. Ya, nilai 18 nilai karakter, tapi sekarang dipersempit lagi jadi 6 sesuai profil pelajar Pancasila. Iya, bagus ini. Nah, sebenarnya perilaku untuk mendisiplin seseorang itu kan perilaku pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu pasti didasari oleh motivasi. Motivasi seseorang itu melakukan sesuatu pasti apa sih motivasinya? Motivasi sendiri
itu nanti dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri kita dan motivasi dari diri kita. Seperti contohnya motivasi manusia dari luar. Nah, Bulia tadi kan Bulia rumahnya dekat di sini. Bulia datang ke sekolah naik kendaraan bermotor, ya kan Bulia? Ya. Nah, Bulia pas datang ke sekolah nggak pakai helm. Nah, Bulia kalau pas nggak pakai helm, terus saya tanya, Bulia kenapa Bulia naik motor dari rumah ke sekolah nggak pakai helm? Karena nggak ada polisi, Bu. Nah, bakalan saya ditilang. Loh, berarti itu contoh jawaban Bulia itu motivasi Bulia mengikuti memakai helm, menaati peraturan berlalu lintas masih apa? Karena motivasi eksternal, karena takut karena ada polisi. Ya, tapi kalau semisal untuk mendapatkan imbalan, Bulia nanti di kutip ini, kalau orang yang mematuhi peraturan lalu lintas nanti akan mendapatkan hadiah dari Polres, misal ini. Nah, itu kan berarti juga masih motivasi eksternal karena ada imbalan. Seperti itu. Tapi kalau semisal Bulia walaupun rumahnya dekat dari sekolah, nggak melewati lalu lintas, nggak ada melewati pos polisi, Bulia datang tetap menggunakan helm. Bulia rumahnya dekat aja kok masih menggunakan helm, kan nggak ada polisi. Bulia menjawab, kan itu Bu Arum, jalannya licin, takutnya nanti jatuh kepala saya kebentur, nanti saya yang sakit. Ya, nah berarti itu motivasinya sudah ada di diri Bulia, jadi namanya motivasi internal seperti itu. Jadi tahu kan Bapak Ibu bedanya motivasi eksternal dan internal? Iya. Nah, mungkin kalau di murid-murid kita untuk menerapkan motivasi internal pada anak-anak itu mungkin agak susah, tapi ya harapannya berawal dari motivasi eksternal dulu, baru ke nanti tujuan akhirnya anak-anak bisa memiliki motivasi internal seperti itu. Nah, untuk ini tadi kan teori motivasi, setiap perilaku memiliki tujuan dan motivasi tersendiri. Jadi setiap anak pasti memiliki motivasi yang berbeda-beda. Adapun motivasi yang muncul pada suatu kejadian itu bisa dari motivasi eksternal ataupun motivasi internal. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh motivasi internal seperti ingin dihargai dirinya dengan nilai-nilai yang diyakininya seperti itu. Nah, motivasi itu tadi dipengaruhi sama hukuman dan penghargaan karena ingin mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan atau sebuah reward seperti itu. Reward. Nah, kenapa di sini saya menampilkan Ki Hajar Dewantara? Karena kita menerapkan budaya positif itu dari disiplin positif di sekolah itu kita berdasarkan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Dewantara itu menginginkan anaknya merdeka, gurunya merdeka, jadi bisa menerapkan pembelajaran yang merdeka seperti itu. Ada yang tahu apa namanya yang kata-kata pendidikan yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara? Tuturi Handayani. Ya, misalnya ada tiga kalimat. Apa itu Bapak Ibu tahu nggak itu? Itu berarti di depan. Tulodo itu memberi teladan. Jadi Bapak Ibu di sini menginginkan anak-anaknya itu disiplin. Tapi kita yang sebagai guru tidak memberikan contoh disiplin. Bagaimana anak-anak kita mau mengikuti kita? Nah, kita memposisikan guru karena guru itu sebagai among. Among itu apa? Menuntun. Ya, menuntun. Weh, pintar sekali. Among itu menuntun. Jadi tiga guru itu sebagai among itu ada tiga itu tadi di kalimat engarso sunggulodo, engmadio mangkarso, tuturi handayani. Jadi among jika guru itu di depan bisa menjadi contoh. Contoh untuk siapa? Contoh untuk murid-murid kita.
ing madya mangun karso. Ing madya itu berarti di mana? Di tengah. Ya, ing madya itu di tengah. Di tengah kita harus memberi apa? Ya, memberi motivasi, memberi semangat. Jadi yang namanya kita orang dewasa aja kadang memiliki titik jenuh. Kita udah semangat awal apa? Di awal semangat tai ayam ya. Kalau orang biasanya mengistilahkan semangat tai ayam, panas tai ayam. Itu apa? Panas tai ayam biasanya orang mengatakan seperti itu karena semangatnya di awal saja. Pas di tengah-tengah sudah mulai merosot. Iya. Seperti itu. Makanya pas dia mana anak itu sudah mulai down, guru di situ fungsinya sebagai among, sebagai memberi motivasi supaya anak itu tetap bersemangat. Terus yang terakhir, kalimat terakhir apa? Tuturi ada yani. Apa itu? Memberi dorongan. Arahan. Di belakang memberi arahan. Jadi biar anak-anak itu tetap, walaupun kita memerdekakan anak, membebaskan anak, itu kita harus tetap mengarahkan anak itu ke jalur yang benar. Jadi di mana Ki Hajar Dewantara itu memiliki 4 poin di dalam filosofisnya tersebut, yaitu guru sebagai among atau apa tadi? Penuntun. Terus pembelajarannya harus berpusat pada murid. Seperti di SLB mungkin sudah diterapkan ya sama Bapak Ibu. Pembelajarannya sudah disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi anak masing-masing dan memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kayak dulu pas orang tua kita mendidik kita pas masih kecil, pola asuh yang dilakukan orang tua apakah bisa kita terapkan pada anak kita? Tidak. Apalagi anak-anak kita sekarang sudah tahu gadget, terus sudah zaman modern, tahu IT. Kita sudah pola asuhnya sudah tidak bisa disamakan lagi dengan yang dulu. Makanya kita cara mendidik atau menuntun anak-anak kita itu udah harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu sesuai. Orang Jawa sama orang Kalimantan budayanya sama tidak? Tidak. Cara mengajarnya juga berbeda. Makanya kodrat alam itu sesuai budaya di masing-masing tempat mereka tinggal. Dan yang terakhir, budi pekerti, yaitu menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi seperti itu yang ada di 6 pilar profil pelajar Pancasila. Nah, ini gambaran secara ringkasnya ya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah tahu ya hukuman, penghargaan atau reward, dan yang ketiga tadi ada restitusi. Ada yang sudah tahu restitusi itu apa? Apa tadi? Restitusi. Nah, Bukan mengganti, lain. restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan mereka merasa bersalah, tapi memperbaiki kesalahan. Oh iya, yang saya lakukan itu ternyata salah. Jadi saya harus apa yang saya lakukan biar itu sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelas. Nah, itu nanti murid sendiri yang Benar. apa? Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa down habis melakukan kesalahan karena dijudge sudah salah, akhirnya mereka down, nggak mau melakukan lagi karena teman-temannya sudah menyalahkan dia. Itu kadang membuat karakternya menjadi lemah. Nah, kalau di restitusi ini guru berusaha menjadi penguat untuk menguatkan karakter yang ada pada diri anak. Nah, ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan tersebut sehingga ke depan itu kesalahan tidak terulang kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kayak seandainya, oke, Maya yang kamu lakukan itu benar apa salah? Terus salah. Terus yang benar seperti apa? Terus bagaimana kamu untuk menyelesaikannya? Jadi guru itu mengajak mereka itu berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, melatih problem solving anak tersebut. Terus fokus pada solusi. Fokusnya pada solusi, tidak pada permasalahan. Jadi yang diribut masalahnya terus.
Banyak kan Iya. kita dalam menyelesaikan masalah yang diungkit masalahnya, padahal sudah mau selesai ketemu titik permasalahan, kembali lagi dan diungkit permasalahannya. Nah, kira-kira bisa nggak ya kalau untuk berpikir kritis anak-anak kita? Ya memang anak-anak SLB terutama kayak yang autis, tunagrahita sedang itu tuh susah ya. Saya benar. Nanti kita di sini ada tahapan perbedaan restitusi dan posisi kontrol untuk guru. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di mana posisi kontrol kita sebagai guru dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini sebelum kita nanti membahas tentang posisi kontrol, saya akan membahas keyakinan kelas. Mungkin ini hal baru buat Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu mengenalnya itu tentang peraturan kelas. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini nanti harapannya bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang tadi kayak tadi pas Bu lihat tentang terkait helm itu tuh kita harus menimbulkan atau menumbuhkan keyakinan dulu terkait tentang peraturan berlalu lintas. Apa manfaatnya, apa akibatnya? Kalau sudah yakin, maka dia akan tumbuh dengan sendirinya. Rasa terbiasa. Nah, dari awal kan kalau untuk anak-anak SMP untuk langsung keyakinan kelas mungkin agak susah ya Bapak Ibu, karena mungkin ada yang anak-anak itu bisa berpikir atau menggambarkan sesuatu itu secara general, tapi ada yang harus secara detail. Kayak anak-anak, kamu kalau masuk kelas rapikan sepatu, kembalikan sepatu pada rak sepatu. Setelah baca kembalikan buku pada rak buku. Itu kan peraturan kelas, masih secara detail. Itu mungkin ada beberapa di siswa SLB diterapkan seperti itu. Jika anak itu sudah mampu diajak ke penerapan keyakinan kelas, maka kita harus menerapkan di keyakinan kelas untuk menciptakan apa? Lingkungan di sekolah kita itu yang positif. Kalau dari lingkungan yang positif, circle-nya di sekelilingnya sudah memberikan dampak yang positif, maka apa? Jadi pembiasaan-pembiasaan yang tercipta di sekolah kita itu juga pembiasaan yang positif. Akhirnya menjadi apa? Ia sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi sudah masuk jadi karakter di diri kita itu budaya yang positif. Nah, kalau dari contoh tersebut Bapak Ibu, ini yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada 2 peraturan ya poster. Menurut Bapak Ibu mana yang peraturan kelas, mana yang kesepakatan kelas? Yang hijau kesepakatan kelas. Yang ini Yang mana? yang mana apa peraturan Yang peraturan kelas yang mana? yang ini Hijau. yang hijau. Ya, karena datang tepat waktu masih secara detail ya. Ya, kalau peraturan kelas kan masih detail ya. Belum tentu dilaksanakan. Kalau di kesepakatan kelas itu masih secara general. Contohnya nanti lebih detail di sini. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan. Contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya kita kalau membuat peraturan di kelas kan buang sampah di tempatnya, kembalikan buku di tempatnya. Tapi kalau di kesepakatan kelas kita bisa guru, Keyakinan atau kesepakatan? keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti kita membuat seluruh warga kelas menjaga lingkungan atau kebersihan kelas. Contohnya seperti apa? Ya membuang sampah, merapikan buku, merapikan meja, itu udah secara general. Tujuannya cuma tersurat. Iya, makanya kita harus menjelaskan ini per detailnya sebelum kita membuat satu kesepakatan. Soalnya kan satu kesepakatan artinya bisa banyak ya kan? Iya. Itu tugasnya kita. Tapi kalau mungkin anak-anak yang autis masih belum bisa atau agak susah ya diajak secara general. Biasanya pakai gambar-gambar kan, sudah langsung dijelasin. Betul. Kayak membuang sampah ya ada gambar tempat sampah, orang buang sampah. Itu untuk yang anak-anak. Memang tidak semua anak bisa diterapkan. Kita harus melihat kondisi kondisi anaknya. Seperti itu. Ini nggak usah ke Bapak Ibu. Saya langsung ke nih. Coba sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu kalau dari kegiatan tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah bla 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 bla. Itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, bentar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang tugas teman yang sering dicoret-coret. Apa berarti? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Apa? Konsekuensi. Yang selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Berarti sudah tahu kan perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sudah. Ya, perbedaannya ini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau kamu sudah menumpahkan berarti apa? Ya harus dilap, mengelap gitu. Masa kita suruh mengepel lantai karena gara-gara terlambat sekolah, kan nggak ada hubungannya antara kejadian satu sama kejadian yang satunya. Itu berarti disebut hukuman. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa dibaca sendiri nggak Bapak Ibu ya? Gitu. Untuk selanjutnya, nah dari hukuman dan konsekuensi itu, hukuman itu termasuk di kategori identitas yang gagal. Kita gagal membentuk identitas pada diri anak. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu merupakan tahap keberhasilan membentuk identitas diri pada anak. Maaf. Kenapa? Ini contohnya. Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus diterima oleh seseorang. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau kamu sudah melakukan A, berarti kamu harus melakukan yang masih ada hubungannya. Seperti itu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu dengan pertimbangan, kayak mungkin guru BK, guru psikolog itu dalam menyelesaikan, membantu pasiennya, atau biasanya konseling itu biasanya memberikan, ibu bisa coba kalau seandainya permasalahan seperti ini, kalau seandainya ibu melakukan ini nanti hasilnya seperti ini, kalau dari melakukan ini nanti seperti ini. Kan kadang konselor memberikan pilihan kan kepada yang itu pasiennya, namanya berarti nyebutnya. Kalau yang melakukan konselor. Terus kalau klien klien juga bisa. Iya. Terhadap kliennya ya Bu Olive ya. Terus dari semuanya itu, kenapa seseorang itu melakukan sesuatu kejadian atau perilaku? Karena ada tujuannya. Tujuannya itu didasarkan oleh kebutuhan 5 dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia itu apa saja? Ini ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contohnya kayak kemarin kasus di Lombok itu apa? Kasus yang motor terus ada begal. Itu begal. Kasus yang begal itu kan orang yang dibegal akhirnya melawan. Tapi sama polisi ditangkap kan. Nah, itu merupakan apa? Perlawanan itu karena ingin ini kebutuhan apa? Bertahan hidup. Dia bertahan dari kejahatannya. Tapi di penjara. Iya, tapi karena netizen akhirnya dibebaskan. Netizen. Memang kekuatan netizen nomor 1. Betul. Terus kasih sayang. Yang kedua kasih sayang, mungkin Bapak Ibu sering ya ada troublemaker di kelas karena anak tersebut ingin mencari perhatian Bapak Ibu. Ada nggak? Banyak. Itu berarti kebutuhan yang diinginkan siswa itu kebutuhan kasih sayang. Siapa tahu di rumahnya selama ini tidak mendapatkan perhatian, orang tuanya sibuk ya, jadi dia mencari perhatiannya ke guru, kebebasan, kesenangan, seperti itu. Nah, untuk 5 posisi kontrol tadi kan, kontrol itu ada pada diri masing-masing, di siswa sendiri ada, di guru sendiri ada. Tapi kita sebagai guru itu harus memposisikan
diri kita itu kontrolnya di posisi yang mana? Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, Teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri selama ini dalam mendampingi anak-anak, posisi kontrol Bapak Ibu itu berada di posisi kontrol yang mana? Pernah semua, Bu. Pernah semua. Ya, contohnya ya ini ya, kalau penghukum itu biasanya guru itu menghardik, langsung ngejudge, oh kamu itu salah, tanpa mencari tahu penyebab. Aku juga paling sering ya. Aku juga Mary setiap hari. Dan membuat orang merasa bersalah, Mary, Bu. berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu ini, ibu itu kecewa kamu sudah melakukan seperti ini. Nah, itu membuat merasa bersalah. Ibu enak, Lin. Kok udah rasain murid kita? Iya. Ini ya kadang kita memang kembali lagi ke murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Aku lebih ke teman sih sama murid-murid, bukan kan? pemantau. Ya karena Bu Oli mungkin muridnya sudah besar-besar Ya, ya, udah mandiri. mandiri diajak Paham ngobrol, diskusi. diskusi. Nah, itu. Mungkin kalau yang masih anak-anak autis yang masih susah diatur itu biasanya anak melakukan kesalahan, kita langsung memberikan konsekuensinya. Iya. Biar anak tahu, oh yang dilakukan saat itu tuh salah. Soalnya kalau konsekuensi yang kita berikan itu dengan ada jeda, itu nanti anak-anak akan susah. Berarti yang salah itu yang mana ya? Aduh ya. Seperti itu. Terus yang ketiga itu posisi kontrol yaitu sebagai teman. Kayak membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan ini, kerjakan ini. Kalau nggak dikerjakan, kalau kamu main-main terus keluar, nanti ibu yang dimarahin, bapak kepala sekolah. Nah itu kita itu ngobrolnya sama anak itu seperti teman. Kalau pemantau mesti menghitung. Kayak kamu itu datang ke sekolah sudah 5 kali loh kamu itu datang sekolah. Kalau sampai 1 kali lagi kamu terlambat, nanti bisa kamu nanti ada konsekuensinya. Makanya kalau bisa besok-besok kamu jangan datang terlambat. Nah itu sebagai pemantau. Jadi ada dihitung. Jadi ada apa ya? Guru itu tahu berapa kali dia melakukan kesalahan. Terus mengukur kesalahannya itu seperti apa, itu sebagai pemantau. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi anak itu diajak berpikir kritis, mencari jalan keluarnya seperti itu. Nah, dari pernyataan-pernyataan di sini, menurut Bapak Ibu dari 5 kontrol tadi, ada apa aja tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari 5 itu, kalau dari kalimat-kalimat ini termasuk yang mana ya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan Membuat kamu. merasa bersalah. Iya, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar, kamu melakukannya salah. Sama. Membuat merasa Oke, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Itu berarti teman. Ya kan ada kata ayolah, kayak sama teman. Ayolah, gitu kan? Terus yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau mau nanti ibu, kalau kamu berlaku bagus nanti ibu tambah stiker. Tapi kalau kamu nanti melakukan sesuatu kesalahan, stikernya ibu ambil. Berarti itu sebagai apa? Manajer. Kan ibunya bisa tahu, oh hari ini iya. Oh hari ini kamu melakukan keberhasilan 5, dilihat dari bintangnya. Pemantau. Kalau yang ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Olive, kamu kan sudah melakukan kesalahan, terus bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Oh, terus menurutmu kalau kayak gitu berarti gimana solusinya? Nah, itu berarti apa? Apa tadi? Iya, manajer. Jadi seorang guru itu mengajak diskusi anaknya untuk bernalar kritis, melatih problem solving. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sampai ibu tuh capek, kamu kalau ngerjain tugas jalan-jalan terus. Jadi kamu yang paling terakhir, selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Jadi sudah tahu ya Bapak Ibu, posisinya kalau kita seandainya menyelesaikan permasalahan di murid, posisi kita di posisi mana? Nah, harapannya dari 5 posisi itu kalau bisa, ini kan sesuatu yang gagal membentuk identitas anak. Kalau yang 3 ini merupakan sesuatu yang
positif dalam membangun identitas keberhasilan karakter pada anak. Jadi kita kalau bisa jadi teman, pemantau ataupun manajer, itu yang paling bagus. Oh, ini teman pemantau manajer. Dia tak pernah hukum siswanya. Nah, dari sini kalau sebagai manajer itu berarti kita harus menerapkan segitiga restitusi. Tadi kan ada hukuman, pemberian reward atau penghargaan, dan restitusi. Dan di sini proses restitusi itu ada 3 tahap. Yaitu makanya kita sebut dengan segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan itu. Terus kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan tentang keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu seperti ini. Guru bisa melakukan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, jangan sampai langsung aku salah ya kayak gini. Jadi nggak apa-apa, kamu seperti itu hal yang lumrah. Jadi kayak menstabilkan dulu biar dia tidak down karena kesalahan tersebut. Kalau sudah stabil baru masuk. Untuk apa? Mana ya tadi? Malah naik, sorry. Menstabilkan identitas, terus memvalidasi kebutuhan. Setelah anaknya udah stabil, tidak terlalu down merasa bersalah, akhirnya memvalidasi kebutuhannya. Oh, kamu itu melakukan kayak gitu itu kenapa? Gitu kan? Apa sebabnya? Kok kamu itu sering goda-goda ibu, goda-goda teman di kelas, coba belajar yang bagus, gitu kan? Oh, ternyata dia kebutuhannya apa? Kebutuhan kasih sayang, Perhatian. ya, mencari perhatian guru sama teman-temannya. Nah, itu berarti memvalidasi kebutuhannya. Tadi kebutuhannya kan ada 5 itu. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih baik kalau kamu tidak melakukan seperti itu. Jadi meyakinkan biar dia semakin termotivasi. Nah, setelah melakukan validasi kebutuhan, dia menanyakan keyakinannya. Nah, berarti tadi yang kamu lakukan itu berarti benar atau salah? Nah, kalau salah berarti harusnya seperti apa? Nah, untuk memperbaikinya berarti kamu harus seperti apa? Itu namanya menanyakan keyakinan. Tapi ketika restitusi itu apakah bisa dilakukan ke semua siswa kita di SLB? Tidak, memang harus dikondisikan. Seandainya memang anak itu dilakukan restitusi pertama sudah berhasil, berarti restitusinya berhasil. Ada anak yang namanya dablek. Kalau dablek Nggak bisa dikasih tahu. ya sudah dikasih tahu, ya bu, ternyata melakukan lagi, dikasih tahu masih lagi melakukan. Itu namanya dablek kalau orang Jawa. Itu berarti nggak bisa kita lakukan seperti ini. Ya udah, kita pakai tindakan yang lain. Tapi jangan sampai memberikan hukuman secara fisik atau yang berbekas pada diri anak. Nah, dari semua tadi itu penerapan disiplin positif ya, ini yaitu merupakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kayak tadi permainan tadi, kita tidak bisa mengontrol lawan main kita. Iya, benar. Kenapa? Karena hanya diri kita yang bisa mengontrol. Ya kan, tadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, semua perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu pastinya memiliki sebuah tujuan, karena memiliki motivasi. Motivasi itu ada yang motivasi karena eksternal, yaitu karena takut adanya hukuman ataupun karena ingin mendapatkan hadiah, itu termasuk motivasi eksternal. Atau motivasi internal, karena ingin mendapatkan diri kita itu memiliki harga diri yang bagus. Nah, itu tuh udah motivasinya secara internal seperti itu, dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari kejadian tersebut berarti guru tetap harus bisa menuntun anaknya dengan memposisikan sebagai pengontrol, yaitu tadi ada 5. Posisi kontrol guru itu apa aja? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu nanti kita memposisikan diri kita di mana, dengan menerapkan segitiga restitusi pada
anak-anak yang bisa diajak untuk bernalar kritis seperti itu. Nah, dari kebutuhan itu harapannya nanti di sekolah kita tercipta budaya yang positif, lingkungan yang positif untuk tumbuh kembang anak, sehingga mereka bisa berkembang sesuai kodrat anak yang sebenarnya. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.